Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari kelas 12 IPS 2. Baiklah, saya akan menceritakan hasil wawancara saya yang mengenai tentang PRRRI, yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Baiklah, dari narasumber yang saya dapat yaitu ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama, latar belakang terjadinya PRRRI, yaitu PRRRI terjadi karena bermula dari adanya permasalahan otonomi daerah antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat tidak merataannya pembagian alokasi dana, yaitu yang seharusnya pemerintahan pusat memberikan dana ke pemerintahan daerah, tetapi dana itu tidak sampai kepada pemerintahan daerah, sehingga membuat kekecewaan terhadap pemerintahan daerah. Dan karena kekecewaan tersebut, yang seharusnya pemerintahan daerah mengirim dana ke pemerintahan pusat, akhirnya pemerintahan daerah juga tidak mengirimkan dana ke pemerintahan pusat, melainkan dia menggunakan dana tersebut untuk membangun jembatan yang disebut dengan jembatan Dewan Banteng. Tidak hanya membangun jembatan, mereka pun membentuk dewan-dewan yang dinamakan dengan Dewan Banteng, yang masing-masing provinsinya dipimpin oleh masing-masing pemimpin, sedangkan Sumatera Barat dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein, yang katanya Ahmad Hussein sebagai pemimpin terbesar di PRRRI. Yang kedua yaitu jalan terjadinya PRRRI. Pada tahun 1958, Ahmad Hussein berhasil mendirikan pemerintahan RI yang bernama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. PRRI didukung oleh pemerintahan sipil yang berasal dari Partai Masyumi yang katanya anti dengan Partai Komunis Indonesia. Dan kabarnya Soekarno dikabarkan sangat akrab dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Mendengar kabar pemberontakan tersebut, pemerintahan pusat menangkas pemberontakan tersebut dan melakukan aksi operasi militer yang dinamakan Operasi Merdeka. Dan pada saat itu terjadilah gencatan senjata antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Akhirnya pemerintahan pusat datang kepada pemerintahan daerah, pemerintahan pusat yang dipimpin oleh tentara APRI, sedangkan pemerintahan daerah atau pemerintahan Sumatera yang dipimpin oleh tentara Ferry. Gencatan senjata terjadi sangat dahsyat. Di pihak pemerintahan pusat memiliki ribu-ribu pasukan, sedangkan pemerintahan daerah hanya memiliki sedikit pasukan. Dan pada pemerintahan pusat terdapat 24 provinsi yang mendukungnya, sedangkan pemerintahan daerah hanya memiliki 6 provinsi anggota. Dikarenakan kekurangan pasukan, pemerintahan daerah akhirnya mengambil pasukan dari para pelajar, yaitu dari SMP, SMA sampai mahasiswa. Dan akibat dari sedikitnya pasukan dari tentara dari pemerintahan daerah, akhirnya pemerintahan daerah berhasil dimundurkan oleh pemerintahan pusat, dan perperangan ini dimenangkan oleh pemerintahan pusat. Yang ketiga yaitu akhir dari PRRRI. Pada akhirnya pemerintahan daerah, tentara-tentara pemerintahan daerah banyak yang melarikan diri, dan ada juga yang menyerahkan dirinya kepada pemerintahan pusat. Maka dari itu perperangan ini dimenangkan oleh pemerintahan pusat. Dan pada tahun 1958 pemerintahan pusat berhasil memadamkan PRRRI. Yang keempat itu dampak dari PRRRI ini, terutama bagi masyarakat Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Yang pertama, banyaknya korban berjatuhan. Karena perperangan yang sangat dahsyat, banyak memakan korban, yaitu lebih dari 20.000 orang. Sedangkan belum lagi korban luka-luka atau korban lainnya sebagiannya. Yang kedua, hancurnya pembangunan. Sama-sama kita ketahui pada tahun 1959 ini puncak kemerdekaan lagi di puncak-puncaknya, sehingga banyak pembangunan baru yang dilakukan oleh Indonesia. Dan dikarenakan kedahsyatan tadi, perperangan tadi, banyaklah pembangunan yang rusak.
Yang ketiga yaitu merosotnya perekonomian masyarakat. Bagaimana tidak, akibat perperangan tadi banyaknya kehilangan mata pencaharian rakyat-rakyat, dan terjadilah pemerosotan perekonomian. Yang keempat yaitu masyarakat Minangkabau dianggap sebagai pembangkang, hina, pembangkang, dan rendah diri. Walaupun pada akhir hayatnya Ahmad Hussein mengatakan dirinya tidak pembangkang. Dia hanya mengingatkan kepada Soekarno agar tidak terlalu dekat dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.